Puji Tuhan, haleluya. Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Dia patut dipuji dan disembah. Pagi hari ini, saudara yang kekasih, saya menyapa saudara semuanya. Saya ucapkan selamat pagi kepada saudara semua yang ikut dalam doa pagi bersama dengan pengikut Yesus. Bawa hidup kita kepada Tuhan, saudara yang kekasih. Kita persembahkan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebelumnya, saudara, kita memulai doa kita ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Tuhan telah membangunkan kami, Tuhan telah memberkati kami. Hari yang baru, hari yang indah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Di mana kami boleh menikmati kasih Tuhan. Dan kami bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Mempersembahkan hidup kami. Dan kami menyenangkan hati Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap ibadah pagi kami pagi hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan setiap perkataan, nyanyian, pujian, penyembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan itu sungguh sangat menyenangkan hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hadirlah Engkau Tuhan, urapi kami pada saat ini. Berkati teman sahabat kami semua, mereka yang ada di rumah-rumah, di rumah mereka pun ada hadirat dan kuasa Tuhan. Semua mereka yang mengikuti doa ini boleh menikmati kasih dan jamahan-Mu ya Tuhan. Mulai dari kami di tempat ini sampai di rumah-rumah teman sahabat kami seluruhnya yang ikut serta dalam doa ini, berkatilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita akan mulai ibadah pagi kita pada saat ini. Ucapan syukur kita, mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Bawalah penyembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang baik, ya Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan, ku tersungkur di dalam hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan, korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang mengasihi kita, saudara. Haleluya. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan kami, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang mengasihi dan menolong kami. Kami bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kita persembahkan hidup kita kepada-Nya. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan
dan sembahmu ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Engkaulah Tuhan yang baik, Engkaulah Tuhan Allah yang setia. Kami sanjung dan kami muliakan Engkau ya Tuhan. Kiranya apa yang kami bawa kepadamu pada saat ini, nyanyian penyembahan, ucapan syukur kami, sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Bagimulah segala pujian. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami menjadi hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang berkenan kepada Yesus, seperti hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara persembahkan hati kita kepada Tuhan, hati yang menyenangkan Dia. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Bawa hati kita, penyembahan kita kepadanya, menyenangkan hatinya. Haleluya. Terima kasih. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Amin ya, haleluya. Segala pujian, syukur, berikanlah pujian kita kepada Tuhan.
namamu, besarlah kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, kami persembahkan hidup ini kepadamu ya Tuhan. Ajaiblah segala karya dan perbuatan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu sungguh kami menikmati sukacita, damai sejahtera. Kami dipuaskan ya Tuhan. Dan kami percaya kiranya Tuhan juga dipuaskan dengan penyembahan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Waktunya kami mendengarkan suara-Mu pada saat ini Tuhan. Kiranya suara-Mu itu Tuhan sungguh-sungguh mengubah hidup kami ya Tuhan. Mengubah pola pikir kami, pola pandang kami Tuhan. Dan kami semakin memahami akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Buat kami mengerti ya Tuhan. Buat kami menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami membaca firman-Mu, kami terima pada saat ini sebagai kebenaran yang membebaskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur, bersukacita saudara, rindu memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan musik ya saudara. Setelah beberapa lama waktunya kita tanpa musik saudara, hari ini kita bisa menikmati musik ya, kita lebih semangat dan sukacita. Nah, dan teman-teman kita ada bersama dengan saya, walaupun masih hanya saya yang terlihat di depan saudara, namun saudaraku mereka ada. Puji Tuhan saudara, kiranya kita semua semakin diberkati oleh Tuhan. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 6 ayat 30 sampai 56. Ya, saya akan membacakan ayat yang ke-30. Saudara baca ayat yang 31 sampai 56 bersama dengan saudara kita Maya ya. Dia ikut serta pada saat ini dan dia membaca firman Tuhan saudara ya dengan saudara ya, saya 30, saudara 31. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulai saudara. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat sedikit seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan dari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa.
Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia ada hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setiba di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita telah membaca firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih. Ya, ada banyak berkat yang kita terima pada saat ini. Nah, saudaraku, ayat 34, kalau kita lihat ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar banyak orang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Temanya firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil, saudara yang kasih, hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Nah, saudara yang kasih, belas kasihan itu menurunkan kuasa. Belas kasihan Tuhan Yesus itu menurunkan mukjizat. Pentingnya kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dengan belas kasihan itu, saudaraku, yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, ya, orang-orang yang kelaparan, saudara, ya, tidak ada makanan, ya, dan mereka sudah kelaparan. Tapi dengan belas kasihan Tuhan, dengan belas kasihan yang dimiliki oleh Tuhan, maka saudaraku yang kekasih, mereka diberi makan. Menurut pikiran manusia, pikiran murid-murid, saudara, tidak mungkin mereka mendapatkan makanan. Maka murid-murid itu berkata, "Suruhlah mereka pulang, Tuhan. Tempat ini sunyi, nggak ada tempat jualan, sedangkan mereka sudah lapar." Tuhan Yesus berkata, "Kasih mereka makan. Kamu harus memberikan mereka makan." Inilah hati Yesus, saudara. Tuhan tidak rela, tidak tega melihat kita lapar. Tuhan memberikan kita makan. Nah, apa makanan? Tidak ada. Murid-murid berkata, "Di mana kita akan membeli makanan untuk mereka sebanyak ini? Di toko-toko nggak ada, sudah tutup. Bahkan di mana persediaan segini banyak orang?" Nah, itulah pikiran kita, saudara. Dengan kondisi keadaan pada saat ini, saudara, mungkin kita hitung-hitungan, bagaimana ini nanti? Bagaimana cicilan mobilku? Bagaimana cicilan rumahku? Bagaimana uang sekolah anakku? Bagaimana kebutuhan makan, minum, pakai kami di rumah? Dihitung-hitung gak cukup. Hanya untuk 2 minggu pun juga gak cukup. Bagaimana mencukupkan 1 bulan? Tapi saudara yang kekasih, penyediaan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Tidak tergantung kepada banyaknya apa yang kita miliki. Mereka hanya memiliki 5 roti 2 ikan. Apa yang ada padamu? Lalu diberikan, saudara, hanya ini Tuhan, 5 roti 2 ikan. Nah, lalu diserahkan ke tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menengadah ke langit, dia mengucap berkat. Bagi kita, saudaraku yang kekasih, ya, mari kita memiliki belas kasihan. Belas kasihan itu ialah suatu perasaan yang menggerakkan hati atau sanubari orang. Perasaan ini, belas kasihan ini, perasaan ini, saudaraku yang kekasih,
yang membuat seseorang merasa sedih melihat penderitaan dan kemalangan sesamanya. Itulah saudaraku belas kasihan. Ya, belas kasihan saudara. Belas kasihan ini merupakan ciri daripada Allah yang kita sembah. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Ulangan, inilah ciri Allah, ya saudara. Ulangan 30 ayat 3 dikatakan, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dan di sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali. Dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki oleh nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu dan buah kandunganmu dan hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntungan seperti ia bergirang karena nenek moyangmu yang dahulu. Puji Tuhan. Tuhan Allah kita itu, saudaraku yang kasih, Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia penyayang. Dia sangat peduli kepada kita. Tuhan Allah bergirang melihat kita bergirang. Nah, ada satu pujian berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita. Dia bersorak. Dia senang kepada saudara. Dia senang kepada kita. Dia senang kepada saudara yang datang berdoa setiap pagi. Dia nanti-nantikan kita, saudara. Dia Tuhan penyayang. Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia Tuhan tidak tega melihat kita kelaparan. Bahkan Tuhan tidak senang melihat kita disumpahi orang, dikutuki orang. Maka dia berkata tadi, dia akan menjatuhkan sumpah serapah itu kepada musuh-musuhmu yang mengejar engkau. Dia akan menyayangi engkau. Dia akan mengumpulkan engkau kembali. Tuhan akan bergirang melihat engkau. Oh, puji Tuhan, saudara. Tuhan senang kepada kita. Tuhan bergirang karena kita, saudara. Saya rindu melihat anak saya. Kemana saya pergi, saudara, mungkin satu hari saya tidak melihat anak saya, saudara. Saya bergirang, saya peluk-peluk dia, saudara. Nah, anak saya pun rindu kepada saya. Dia peluk-peluk saya, saudara. Demikian Tuhan itu, lebih daripada itu. Dia Tuhan yang sungguh sangat menyayangi kita, mengasihi kita. Tuhan tidak mau membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak mau melihat kita bersedih, menderita. Saudaraku yang kasih, itu sebabnya, saudaraku yang kekasih, Tuhan, ketika Tuhan melihat orang yang tidak acuh kepada orang-orang yang menderita, saudaraku, Yesus, saudaraku yang kekasih, ya, menghardik mereka. Ya. Hai orang-orang munafik, dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara. Ya, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Kalau Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, marilah juga kita penuh dengan belas kasihan. Nah, saudaraku yang kasih, belas kasihan itulah yang menggerakkan hatinya melakukan mujizat. Demikian juga dari perikop yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Nah, sementara mereka berangkat lagi, saudaraku, murid-muridnya terlebih dahulu berangkat menyeberang, saudara. Sementara Yesus masih berdoa. Inilah kehidupan Yesus. Belas kasihan itu dari mana datangnya, saudara? Belas kasihan itu datangnya dari persekutuan kita dengan Roh Kudus. Sebab pengharapan tidak mengecewakan. Ya, pengharapan tidak mengecewakan sebab kasih Allah telah dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus. Jadi Yesus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan karena dia selalu bersekutu dengan Roh Kudus.
Roh Kudus itulah mencurahkan kasih itu dalam hati kita. Roh Kudus itulah yang mencurahkan kasih itu dalam hati Yesus. Sehingga apa yang terjadi, dia selalu berdoa. Nah, beberapa hari ini, saudara pengkasih, kita selalu diingatkan untuk menjadi orang dekatnya Tuhan. Ya, asal kujamah saja jubahnya, maka aku pasti sembuh. Bagaimana kita mendekat, bagaimana kita menjamah jubah Tuhan Yesus itu, dan bagaimana Yesus menjamah kita. Tentunya apabila kita dekat. Bagaimana kita dekat dengan dia? Datang berdoa, datang membaca firman, datang bersekutu dengan dia. Nah, Yesus berdoa, saudara. Sementara murid-muridnya sudah terlebih dahulu menyeberang, saudara. Ternyata dari jauh, setelah amin, Tuhan Yesus melihat mereka betapa susah payah mendayung perahu itu. Tuhan lihat kesusahanmu, saudara. Maka Yesus datang, saudara. Ketika mereka dalam kesusahan, kesulitan itu, mereka bukannya berdoa, tapi mereka meneruskan untuk mendayung perahu itu dengan susah payah mereka, saudara. Nah, sekarang ketika kita dengan susah payah, saudara pengkasih, dalam menjalani hidup kita, dalam mengerjakan pekerjaan kita, dalam menghadapi tantangan-tantangan, masalah-masalah dalam rumah tangga, menghadapi anak-anak, menghadapi pergumulan-pergumulan kita, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan, utamakan Tuhan. Nah, tapi mereka tidak berdoa. Mereka terus berusaha, tapi mereka tidak bisa, tidak mampu. Yesus datang, saudara. Yesus datang, mereka terkejut. Mereka bilang, itu hantu, itu hantu. Nah, kalau tidak berdoa, saudara, Tuhan pun dibilang hantu. Kalau tidak berdoa, udah kesusahan juga. Tidak berdoa, tidak kenal Tuhan. Padahal mereka adalah murid-murid Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Tuhan itu memang selalu memberikan damai dalam hati kita. Tuhan tidak mau kita takut. Ya, saya, saudaraku, sangat diberkati. Ada saudaraku yang kekasih, saya baca sebuah buku, saudara, untuk sekarang ini. Saudaraku, kita jangan hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu penuh dengan ancaman, membuat kita takut. Tapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Apabila kita selalu bersekutu dengan Allah, dekat dengan Allah, ada damai, ada kelegaan, ada sukacita. Kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan, kata Tuhan. Ketika Yesus datang, aku ini, tenanglah, jangan takut. Wah, kalau Tuhan berkata seperti itu kepada kita, saudara yang kasih, ya, takut apa? Ya, saudara yang kasih. Lalu saudara yang kasih, ya, angin itu pun redahlah, saudara. Angin itu pun redahlah, ya. Maka sangat tercengang dan ketakutan juga lah mereka, saudara yang kasih. Dan mereka belum mengerti karena dikatakan hati mereka degil. Mereka juga tidak mengerti tentang roti tadi, saudara. Padahal 5 roti 2 ikan makan 5.000 orang, mereka nggak ngerti. Sekarang pun Yesus menghentikan badai, mereka juga nggak ngerti. Tapi apa dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Hati mereka degil. Ini doa saya hari-hari ini, saudaraku. Apa doa saya hari-hari ini? Supaya saya memiliki hati yang gampang, saudaraku, terjamah. Jangan hati batu, jangan hati yang keras, jangan hati yang jangan hati saya ini dipenuhi dengan semak duri, ketakutan-ketakutan. Jangan dihimpit oleh semak duri, ketakutan-ketakutan dunia ini. Juga jangan berbatu-batu, jangan keras. Tapi menjadi hati yang lembut, hati yang gampang diingatkan, ketika diingatkan terbuka. Ketika diingatkan mudah, saudara. Ya, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Itu yang saya doakan pada saat ini. Akhir-akhir ini, Tuhan jamah hatiku. Buat hatiku mengerti. Buat mataku melihat. Buat telingaku mendengar. Buat hatiku ngerti, memahami kehendak-Mu. Murid-murid hatinya telah menjadi degil, saudara. Ya, biarlah kita memiliki hati yang gampang terjamah, saudara pengen kasih, ya, sensitif kepada suara Tuhan. Ya, bukan hati yang keras, bukan hati yang berbatu-batu, ya, saudaraku. Nah, kemudian lagi, saudaraku, oleh karena belas kasihan Tuhan, maka saudaraku yang kasih, yang pertama tadi dia memberikan makan 5.000 orang.
Saudaraku yang kasih, kemudian juga dia menghardik badai sehingga mereka bisa kembali melakukan perjalanan mereka dengan tenang, dengan damai, saudara. Kemudian yang ketiga, oleh belas kasihan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, maka dia menyembuhkan begitu banyak orang di Genesaret, saudaraku yang kasih. Orang meletakkan orang-orang sakit di situ supaya mereka menjamah Tuhan Yesus, ataupun Tuhan Yesus menjamah mereka. Lalu apa yang terjadi, saudaraku yang kasih? 56. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ayo pagi hari ini, saudaraku, Ibu Esther menyampaikan kepada kita kemarin, saudara, menjamah jubah Tuhan Yesus itu harus dekat, harus berusaha, saudaraku, seperti perempuan yang sakit pendarahan itu. Asal ku jamah saja jubahnya. Banyak orang berbondong-bondong, dan itu perempuan yang pendarahan 12 tahun itu bau, saudara. Orang ngelak, saudara. Orang nyingkir daripada perempuan ini, saudara. Tapi dia berusaha bagaimana supaya dia jamah Tuhan Yesus itu. Bagaimana supaya dia dapat ulurkan tangannya dan dia jamah jubah Tuhan Yesus itu, maka dia sembuh, saudara. Di sini juga dikatakan supaya orang-orang itu diperkenankan hanya menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan mereka yang menjamah jubah Tuhan Yesus itu, mereka semua disembuhkan. Ayo saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pendoa pengikut Yesus di pagi hari ini, dekatkan diri kita kepada Tuhan, bawa diri kita. Memang kadang-kadang, saudaraku, kita paksa diri kita ini, kita paksa. Nah, saya pun tidur tadi malam, saya melihat udah jam 2. Ya memang setiap hari Jumat saya seperti itu, saudara, karena dari Bekasi saya, saudaraku yang kekasih, tapi karena saya sudah membiasakan diri untuk cepat bangun, saya pun terbangun. Tapi ternyata tubuh saya masih agak letih, saudara. Jam 4 saya sudah bangun tadi. Saya lihat jam 4. Saya bilang, Tuhan, tidur lagi sebentar lagi ya, 4:30 ya Tuhan. Bangunkan lagi aku 4:30. Jangan sampai ketiduran, Tuhan, tolong saya. Tertidur lagi saya 4:30, saudaraku yang kasih. Saya bisa lagi tidur. Sehingga apa yang terjadi? Kekuatan pada saat ini. Memang pertama, saudara, udah saya baca firman Tuhan. Tinggal 10 menit lagi, saya tidurkan lagi sebentar. Saya tidurkan lagi 5 menit lagi gitu, dan 5 menit lagi. Nah, tapi ketika kita gas, saudara, Tuhan pun memberikan kesegaran kepada kita. Jamah jubah Tuhan Yesus, berusaha dekat dengan Tuhan Yesus, saudara, sampai kita menerima kuasa dan mujizat Allah. Dan oleh kesembuhan kita, oleh kuasa yang kita alami, orang lain melihat atau kita bersaksi. Kadang-kadang Tuhan Yesus berkata, memerintahkan dengan sangat tegas, jangan kau beritahukan kepada siapa-siapa. Tapi justru Tuhan Yesus berkata, jangan beritahukan kepada siapa-siapa. Orang-orang itu memberitahukan kepada siapa-siapa, saudara. Sehingga ketika diberitahukan kepada siapa-siapa, kepada orang banyak menjadi percaya. Sehingga nanti datang lagi, kemana Yesus pergi, datang lagi. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Hidup kita menjadi saksi, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini, saudara. Kiranya iman kita bertambah-tambah, dikuatkan dan diteguhkan. Haleluya, terpujilah Dia. Amin, saudara. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa, saudara, untuk firman Tuhan yang kita dengarkan ini. Doakan sedikit, saudara. Ambil berkat-berkatnya, saudaraku. Dari 3 perikop firman Tuhan tentunya ada berkatnya pada saat ini yang kita akan ambil dan kita hidupi. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tambahkanlah iman kami dan bangkitkanlah iman kami, hati kami, supaya kami memiliki hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Sifat Allah adalah belas kasihan. Yesus hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Melihat orang-orang menderita, melihat orang-orang yang lapar, melihat orang-orang yang sakit. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Oleh karena hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, maka timbullah kuasa, mukjizat. Belas kasihan Yesus menggerakkan tangan Yesus,
Belas kasihan Yesus menggerakkan kaki Yesus untuk melangkah. Kau memberikan tenaga kekuatan bagi kami untuk melangkah. Kau mengurapi tangan kami ya Tuhan untuk berdoa bagi orang-orang sakit. Dan Engkau mengurapi bibir mulut kami ya Tuhan untuk kami mengucapkan perkataan-perkataan firman-Mu. Sehingga orang-orang lain mendapat iman yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jangan kami takut dan bimbang Tuhan. Tapi kuatkanlah iman percaya kami kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih, dimuliakanlah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Bagi Dialah segala pujian. Bagi Dialah syukur. Haleluya. Bagi Dia segala pujian. Selamat bagiku, ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala dan sembahan. Bagi Dialah segala hormat kita. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagi kita. Dia Yesus yang berkorban bagi kita. Dia angkatku jadi anaknya. Dia beri damai di dalam hidupku. Damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, tak ada salahnya bagiku. Bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala puji. Persembahkan bagi Dia, persembahkan hormat dari kemuliaan syukur kita selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya ya Tuhan, selama-lamanya. Bagi-Mu ya Tuhan hormat syukur sampai selama-lamanya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Ajaiblah Engkau ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Besarlah kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Diberkatilah Tuhan. Orang kaya sikiralah rabayasa. Kasih itu yang memberikan kami kekuatan. Kasih itu yang memberikan kami kesanggupan Tuhan.
kasih itu yang menyelamatkan kami Tuhan. Hebatlah Engkau ya Tuhan. Irana kaya sanarara wayase. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berapa kaya siraramo. Tiap-tiap hari kami datang untuk menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Semakin terlatih panca indera kami, semakin kuat manusia roh kami, semakin kami tujukan mata kami kepadamu ya Tuhan. Keinginan kami menjadi sama dengan keinginan Yesus. Tujuan kami menjadi sama dengan tujuan Yesus. Bukan dunia ini yang menjadi tujuan kami, tapi kekekalan sorga. Dan sekarang Tuhan telah memberikan kepada kami sorga. Tuhan telah menyelamatkan kami. Dan Engkau memberikan mandat kepada kami untuk kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami ya Tuhan. Orang kaya standar kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Ajaib segala perbuatan. Haleluya. Terima kasih. Pagi ini saudara, ini adalah akhir pekan Sabtu. Kita akan berdoa saudara untuk ibadah kita besok, supaya semua orang Kristen datang beribadah ke rumah Tuhan. Memang pada saat ini melihat daerah-daerahnya masih ada yang online, masih ada saudara yang kasih beribadah di rumah masing-masing oleh karena keadaan ini. Tapi bersyukur untuk gereja yang kami layani saudara, untuk besok sudah kembali setelah 3 minggu online, untuk besok sudah menjadi offline. Kita berdoa supaya keadaan ini semakin membaik dan masyarakat semua jemaat disiplin dengan prokes saudara, dan terus menjaga kesehatan. Kondisi ini saudara kasih semakin hari semakin membaik. Kita doakan saudara mujizat Tuhan terjadi. Semua gereja-gereja diberkati oleh Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dalam kuasa dan dalam pengurapan Tuhan untuk besok saudara. Kita doakan ya, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk doa bagi kami. Pagi ini Tuhan, Tuhan telah menolong kami. Kami juga Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu adalah juga berdoa untuk Tuhan ibadah kami besok ya Tuhan. Hari ini adalah akhir pekan. Kami berdoa untuk ibadah besok. Memang masih ada umat Tuhan yang berdoa di rumah mereka masing-masing oleh karena situasi, dan gereja ada yang belum dibuka. Tetapi ada banyak gereja yang sudah mulai lagi ya Tuhan untuk ibadah Tuhan offline, beribadah di gereja. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah Tuhan keadaan ini ya Tuhan, supaya hari lepas hari semakin membaik. Dan Engkau memberkati semuanya masyarakat Indonesia, supaya disiplin dengan progres ya Tuhan, dalam nama Yesus. Secara khusus anak-anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat, supaya tidak ada klaster-klaster yang baru ya Tuhan di rumah Tuhan, di gereja ya Tuhan. Lindungilah semua umat-Mu, lindungilah semua hamba-hamba Tuhan, dan para pendeta-pendeta, pelayan-pelayan yang melayani. Urapilah mereka semua sebelum besok hari ini, untuk persiapan-persiapan hamba-hamba Tuhan. Berkatilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan melayani dengan kuasa, melayani dengan urapan Tuhan. Semua umat Tuhan diperlengkapi dengan firman Tuhan, diperlengkapi dengan kuasa. Berjumpa dengan Engkau, bertemu dengan Engkau di rumah Tuhan, di Sion. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, keadaan ini akan semakin membaik. Bahkan lebih cepat lagi Tuhan, semakin membaik. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang mengasihi dan memberkati kami. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya, diberkatilah Tuhan. Juga kami berdoa, berkat-Mu ya Tuhan kepada gereja-gereja, memunculkan para misionaris-misionaris, jemaat menjadi jemaat yang misioner untuk menyampaikan Injil Tuhan, suka bersaksi, suka memberitakan firman Tuhan, seperti Yesus dari desa ke desa, dari kota ke kota, selalu mengajar, selalu menyampaikan kabar baik, menyampaikan pertobatan, menyembuhkan orang-orang sakit, melepaskan orang-orang yang terikat. Itu ada di dalam jemaat Tuhan, itu ada di hati setiap hamba-hamba Tuhan,
Dan semua Bapak Tuhan mengajarkan jemaatnya demikian. Bukan hanya tugas para pendeta, tapi semua jemaat menjadi terang, menjadi pelita, menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kita berdoa untuk pemerintahan kita dan masyarakat Indonesia, saudara. Terus ditolong oleh Tuhan. Kita dukung mereka untuk mengerjakan tanggung jawab mereka. Haleluya, kami berdoa, kami dukung pemerintahan kami Tuhan, untuk menjalankan tugas mereka Tuhan, untuk membawa bangsa ini kepada kemajuan, kepada peningkatan, kepada kesejahteraan, kepada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami doakan pemerintahan kami yang bekerja keras ya Tuhan. Untuk itu nyatakanlah kuasa-Mu, berkati mereka ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir bagi mereka, kesehatan dan kekuatan menjadi milik mereka untuk membawa bangsa kami ini kepada kemajuan. Bahkan juga Tuhan, untuk mengelola perekonomian yang ada di bangsa ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat kemajuan perekonomian kami. Tidak ada masyarakat yang tertinggal, harga-harga tidak semakin naik, tapi dapat dijangkau oleh masyarakat, baik juga masyarakat bawah, rendah, menengah, bahkan seluruh masyarakat dari golongan atas, semuanya ya Tuhan dapat menikmati hidup yang lebih baik ya Tuhan. Pembangunan tetap dikerjakan, perekonomian tetap berjalan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Ditinggikan dan dibesarkanlah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini supaya Engkau memberkati seluruhnya para menteri-menteri Tuhan untuk melakukan tugas dan bagian mereka. Kasih-Mu mengalir bagi mereka, khususnya nakes kami Tuhan, Engkau berkati. Kuasa-Mu melimpah bagi mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ini rindu kami, ini doa kami, seluruh Tuhan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dijangkau bagi Tuhan, dipersembahkan bagi Tuhan. Oh, ibu kota negara kami yang pada saat ini Tuhan, yang sebentar akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, Tuhan memberkati Tuhan. Orang-orang di sana mereka juga bersiap diri, bahkan juga Jakarta juga yang pada saat ini tetap di dalam berkat Allah. Kami berdoa juga Tuhan, menjelang pilkada tahun 2024, Engkau Tuhan Allah memberkati, Engkau Tuhan Allah yang menolong. Mulai pada saat ini tetap ada damai, tetap ada kasih. Tuhan memunculkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang mengasihi bangsa ini, pemimpin-pemimpin yang berjiwa nasionalis Tuhan. Kami doakan pada saat ini, karena kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa kami ini adalah kesejahteraan kami juga. Dan kesejahteraan itu sungguh sangat juga ditentukan para pemimpin-pemimpin. Oleh sebab itu berkati pemimpin kami yang ada sekarang, dan berkati juga pemimpin-pemimpin kami di masa yang akan datang di dalam pemilu 2024 nanti ya Tuhan. Persiapkanlah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang murni, jujur, tulus, bersih di hadapan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami persembahkan kepada Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Kita akhiri doa kita ini saudara. Mari kita naikkan doa kita, kerinduan kita, kebutuhan kita. Kalau kita sudah berdoa untuk bangsa negara kita, gereja-gereja masyarakat Indonesia, mari berdoa pada saat ini untuk kebutuhan keperluanmu saudaraku, untuk rumah tanggamu. Apa yang menjadi beban doamu pada saat ini, naikkan kepada Tuhan. Mungkin sakit, mungkin sesuatu apa yang menjadi pergumulan kita, doakan saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, serahkan hidupmu, maka Tuhan akan menurunkan tangannya. Dia akan menjawab doa kita, dan Dia akan menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini hidup kami persembahkan kepadamu, dan semua hamba-hambamu yang berdoa pada saat ini, kami percaya Tuhanlah yang memberikan jawaban bagi mereka. Tuhanlah yang mendengar setiap seruan dan doa hamba-hambamu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, bangkitkan oleh iman Tuhan, dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan terjadi. Segala penyakit yang ada dalam tubuh mereka pada saat ini dirontokkan, dihancurkan, diangkat oleh Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, kesembuhan mengalir, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Berkati aktivitas hamba-hambamu ini semua. Mereka akan bekerja, mereka yang berusaha, Tuhan tolong mereka. Ibu-ibu rumah tangga, Tuhan tolong mereka juga Tuhan dalam mengurus rumah tangga mereka. Para kepala-kepala rumah tangga Tuhan berkati dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu, ada damai sejahtera di rumah kami masing-masing pada saat ini. Kami terima berkat, kami terima kuasa, kami terima pengurapan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah itu ada pada kita, saudara.
kasih Bapa yang demikian luar biasa menyertai kita semua, serta persekutuan pimpinan hikmat kuasa yang datangnya dari Allah Roh Kudus menyertai kita panjang hari ini, saudara, sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.